Jadi ya kamu seperti tidak itu. usah menanyakan Tuhan itu harus berwujud Ya sudah, seperti ini. Sama-sama kita, saya sendiri tidak pernah melihat Tuhan. Ya. Namun saya menyaksikan, melihat bahwasanya utusan Tuhan itu hadir dan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Sedangkan utusan kalian itu mana? Bahkan di ajaran Muslim kalian harus masuk. Untuk ke ajaran Muslim itu harus bersaksi dulu bahwasanya utusanmu itu Muhammad. Kamu bersaksi atau tidak? Ini bersaksi. Mana? Kau melihat? Oh, maksudnya saksi melihat secara langsung. Tidak, tapi saya mengimani bahwasanya utusan Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar ada. Tapi di situ bukan mengimani, di situ tertulisnya saya bersaksi bahwasanya. Sudah, saya Kalau sekarang kan ini jelas, bisa saja saya bersaksi bahwasanya Lembu Samiri itu adalah utusan Tuhan. Saya menyaksikan. Dia mengabulkan doa-doanya. Nah, ngaku kan bisa ngaku, apa kamu tahu? Namun doa-doa yang selalu kita panjatkan waktu saya di ajaran Muslim itu tidak pernah dikabulkan, dan sekarang saya dikabulkan langsung oleh Tuhan melalui utusannya. Sudah saya katakan, adanya Tuhan mengabulkan doa itu dalam jangka waktu yang lama supaya para hamba-hambanya itu tahu akan proses untuk mencapai doa yang dikabulkan. Nanti itu. sampai mati tidak dikabulkan. Ya, saya sudah tua ini, sudah berumur seperti ini. Tunggu dulu. Mau saya Sakit, tunggu dulu sakit. Cangkem. Nih, mau sampai umur berapa saya harus menunggu Tuhan mengabulkan doa saya? terserah kamu. Biarkan kami berpikir. Saya lama-lama sama kamu bosen ngomong terus. Kamu tuh bukan berusaha meyakinkan kami, meragukan kami. malah jadi. semakin kau menekan seperti itu, malah meragukan. Harusnya jika kau jadi calo dalam Lembu Samiri, Saya bukan calo, saya hanya mengingatkan. Nah, Dan saya juga hanya memberitahu bahwasannya Tuhan yang kalian sembah itu tidaklah nyata. Doa-doa yang kalian panjatkan kepada Tuhanmu itu hanya akan dibawa angin lalu, entah pergi mau ngapit kemana. ya wis gak apa-apa. Oh, wis sana. Ada siksa kubur, ada. Memangnya kalian sudah pernah menyaksikan Ya, bahwasanya ada siksa kubur? Ya doanya mau buat mampet dia. Doanya mau buat mampet terus. Ya, saya tunggu jika kalian sudah memutuskan. Karena kalian itu harus mengoleskan abu dari sapi merah ke dahi kalian. Nanti saya bantu. Kasihan itu ya. Apanya yang kasihan? Sapi merah. Sapinya dimatiin terus, dibakar terus. Ya kan sapi. Di Muslim pun sapi dijadikan kurban. Kambing dijadikan kurban. Kasihannya, kamu nggak kasihan pada sapi itu? Nah, itu kan dimakan, bukan dibakar. Nah, itu kan sebagai alat sesembahan ataupun penyembahan kita, mensucikan diri kita untuk berhadapan langsung dengan sang utusan Tuhan. Ya, aku puyang. Lama-lama ini, kamu kayak guru IPS. Ya. Susah memang manusia. Apalagi yang ditanyakan? Udah. Balik. Sekarang sudah jelas teman-teman. Ada ciri-ciri khusus. Jika jenengan penonton tim Gase Lama mungkin ingat ya, bahwasanya ada 3 simbol yang tadi disebutkan oleh si siapa ini Binoro. Ya, bahwasanya patung itu memiliki tanduk panjang, besi panjang yang runcing. Nah, terus yang kedua, dia itu berkalung cangkir atau cawan dan lonceng. Ayo penonton jenglot. Oh, Batara Kara. Bu, jenglot atau Batara Kara sama aja. Oh, Batara Kara ada patungnya, Mas? Hah? Ya, sapi ini kan patung. Oh, iya dia. Nih, sapi kan patung. Besi yang untuk membolak-balikan hati berupa tanduk. Patung untuk sembahan. Ya. Itu saya belum ada ya. Oh, belum lahir. Belum ada DNA nih. Besi untuk lonceng.
Ya, mengangkat jarinya, menggerongkan kepala badan dan kepalanya. ya, sampai akhirnya lupa. Terus Cangkir. Hah? Cangkir. mabuk. Masalah. Wis, Uang nah. haram. Ini kan udah tahu ciri-cirinya, mending kita sambil melihat-lihat masuk ke dalam aja, Mas. Ayo ya. Yuk. Mandat sih. Cat itu ya. Ada kakinya satu. Selamat malam para manusia. Kebetulan sekali saya bertemu dengan kalian di sini. Apa Mas? Salaman Mas. Assalamualaikum. Salam. Nah, dilihat dari wajah dan tampilan kalian memang sangat-sangat pencinta seni. Kebetulan sekali saya mendengar bahwasanya ada segerombolan manusia yang ingin bertemu dan ingin membeli sesuatu dari seniman yang bernama Mahor Wiranca. Nah, mungkin ini adalah pertanda alam bahwasanya kita adalah berjodoh. Kenapa sih? Saya Mahor Wiranca. Yang kalian cari-cari dari tadi adalah saya. Beneran ini. Benar manusia. Mahor Wiranca. Mahor Wiranca itu adalah saya. Dan yang tadi bertemu kalian di depan, makhluk yang berada di depan itu adalah salah satu pelayan di mana seniman itu biasanya mempromosikan Calo. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Namun yang di hadapan kalian ini adalah seorang seniman yang namanya memang sudah kondang di segala penjuru arah. Mahor Wiranca. Mahor Wiranca itu adalah Apa buktinya kalau dengan Mahor Wiranca? buktinya banyak. Kau ingin melihat bukti, mahakarya saya ada di rumah saya, ada. Bahkan di gerai saya ada. Dan saya itu pernah mendapatkan sebuah pesanan, sebuah patung dengan bayaran yang sangat mahal waktu itu. Tapi tenang, bukan saya menyebutkan harga, terus saya mematok harga mahal juga untuk kalian. Tidak. Kalian ingin memesan apa, saya akan beri potongan harga. Tenang saja. Saya hanya bercerita bahwasanya dulu saya pernah mendapatkan sebuah pesanan. Sebuah patung berbentuk sapi. Orang itu mengatakan, Tuhan Mahor Wiranca, tolong buatkan saya patung sapi yang beda dari yang lainnya, sesuai dengan yang dipikirkan oleh Tuhan Mahor Wiranca. Oh, siap, saya akan membuatkan patung itu. Seperti itu. Lalu, ya bukannya kalian sedang mencari Mahor Wiranca kan? Itu saya. Patung itu kayak apa ciri-cirinya? Patung itu berbentuk sapi. Namun jangan kau bayangkan sapi yang saya buat itu berbentuk seperti sapi yang pada umumnya ataupun sapi hidup. Ini benar-benar sapi yang sudah tidak sama dengan sapi-sapi yang hidup itu. Ini harus dilihat dari sudut pandang seorang yang mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi. Ya. Karena sebuah karya seni itu tergantung siapa yang melihat. Bila mana orang yang melihat itu jiwa seninya kurang tinggi, itu melihatnya seperti sebuah patung biasa yang tidak bagus. Tetapi bila mana jiwa seninya dia itu tinggi, melihat patung sapi yang bentuknya itu tidak normal, itu pasti memiliki pemikiran ataupun pandangan bahwasanya itu adalah mahakarya seni yang sangat tinggi. Kayak apa sih patungnya memangnya mahakaryanya? Nah, dulu saya itu menggunakan pahat, dan setiap pahatan saya selalu membaca doa untuk sang dewata. Tek, saya memuji dewa. Tek, saya memuji dewa. Waktu itu saya dipasrahkan untuk membuat karya seni berbentuk sapi, yang mana sapi itu sangat berbeda. Kalau kita sama-sama tahu bahwasanya sapi itu memiliki tanduk dua, namun saya membuatnya bertanduk satu dan berada di tengah. Patung itu saya buat menggunakan bahan dari batu marmer. Namun tanduknya saya
dibuat dengan menggunakan bahan besi. Tanduknya lurus dan runcing ke depan. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus berjalan lurus dan fokus pada satu titik. Ya, betul. Ya. Filosofinya itu. Bagaimanapun caranya, ketika kita mengincar sesuatu atau mengharapkan sesuatu, kita harus menancapnya dengan tepat di tengah. Ya, itu makna yang terkandung di tanduk satu itu. Lalu, kalau kalian mengetahui bahwasanya sapi itu berjumlah kakinya